Hai, ketemu lagi dengan Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di salah satu klaster yang ada di Sumarekon Bekasi, tepatnya di klaster Akasia Residence. Nah, rumah kali ini yang akan kita bahas adalah rumah sewa yang deket banget dari pintu klaster yang ada di belakang saya ini. Jadi literally jalan kaki langsung ketemu rumahnya. Kita langsung lihat untuk rumahnya yuk. Fasad bagian depan rumah ini mengusung tema modern minimalis nih teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, ada warna coklat, warna kuning, dan juga ada batuan tempel serta perpaduan warna putih dan juga abu madu di bagian fasad tampak depannya. Untuk bagian atapnya sendiri, rumah ini sudah menggunakan atap perisai. Jadi rumah yang kali ini akan kita bahas ini adalah rumah dengan tipe lebar 8 meter, panjang 17 meter, jadi luas tanah totalnya ini 136 meter persegi dengan luas bangunan 155 meter persegi, 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Di bagian depan nih, saya sekarang ada di carportnya. Ini ada carport yang muat untuk satu mobil seperti ini. Di lantai carportnya ini sudah dilengkapi dengan keramik yang mempunyai warna hitam dan juga warna coklat muda. Di bagian atas daripada kanopi ini sudah ada kerangka dari besi berwarna putih yang di bagian atasnya ini udah dilapisi dengan spandex ya teman-teman. Untuk di bagian carport ini juga sudah dilengkapi dengan satu keran sehingga kamu bisa nyuci di bagian carportnya. Di area carport ini sudah diterangin dengan dua lampu downlight seperti ini. Dan di bagian belakang daripada carport ini terdapat pintu menuju ke area garasi. Jadi selain carport yang muat untuk satu mobil, terdapat pula satu garasi yang muat untuk satu mobil. Di sebelah daripada carport terdapat taman cantik ya untuk taman bagian depan rumah. Sekarang kita mau naik, ada dua tangga menuju teras seperti ini. Nah, lantai terasnya ini sendiri dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu muda seperti ini, dengan di bagian atasnya ini udah ada topian ya teman-teman. Lalu di sini bagian terasnya juga sudah ada satu lampu downlight seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita lihat nih, pintu utama ini adalah double door ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin furniture yang agak besar, bisa langsung dibuka kedua pintunya. Lalu di sini di sebelah kanan dan kiri daripada pintu utama juga terdapat panel jendela nih teman-teman. Untuk kusennya pintu utama ini udah diganti menjadi kusen aluminium dengan cat berwarna putih. Jadi serasi dengan bagian pintu utama yang juga dicat duko berwarna putih nih. Rumah sewa ini juga sudah dilengkapi dengan horden dan juga filtrase ya teman-teman. Jadi kalau kamu mau sewa rumah ini nggak perlu kamu harus beli-beli gorden lagi karena udah ada nih di dalamnya. Nah, memasuki rumah kamu akan ketemu dengan ruangan yang tersambung seperti ini. Ini adalah ruang tamu yang tersambung dengan ruang makannya. Jadi konsepnya ini open space tanpa sekat. Bagian lantai daripada ruang tamu dan juga ruang makan ini sudah dilapisi dengan vinil yang cantik seperti ini nih teman-teman. Lalu dimensi untuk ruangan ini sekitar 4,5 meter dikalikan dengan 6 meter nih. Di sini pun sudah terdapat 3 lampu downlight untuk penerangannya dan sudah ada juga instalasi untuk AC-nya ya teman-teman. Menuju ke belakang dari ruang makan ini bisa kita lihat ada panel jendela dan juga ada pintu kaca. Nah, pinggiran dari panel jendela dan pintu kaca ini terbuat dari aluminium yang dicat berwarna putih. Jadi serasi ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari depan ke belakang, ini sudah ada nih ya aliran sirkulasi udaranya. Jadi yang pastinya kalau misalnya kamu sewa ataupun tinggal di rumah yang seperti ini tuh udah adem banget nih di lantai satunya. Apalagi kalau kita buka ke area bagian belakang, ini adalah taman belakang daripada rumah ini. Nah, taman belakang ini bisa kamu pergunakan juga nih sebagai area menjemur dan juga mencuci baju.
Nah, di bagian teras belakang ini kita lihat di bagian bawahnya ini terdapat space sedikit yang sudah di keramik ya teman-teman. Lalu di bagian lantainya ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu yang permukaannya kasar. Nah, keramik ini sama dengan yang dipakai di teras depan tadi. Di bagian atasnya ini ada kanopi yang dimana sudah dilengkapi juga dengan satu lampu seperti ini. Nah, bagian belakang ini benar-benar taman. Bisa dilihat di sini ada rumputnya, ini udah rindang banget nih teman-teman. Jadi asli banget. Kalau kamu mau tambahin tanaman-tanaman bisa tambahin pot-pot yang ada di sekitar di bagian belakang rumah ini. Kalau misalnya di sini juga ada nih dilengkapi satu ground tank. Jadi untuk rumah ini terdapat dua penampungan air. Satu ground tank ini dan satu lagi toren di bagian lantai rooftopnya. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah pompa ya teman-teman. Jadi dari ground tank menuju ke toren itu sudah ada satu pompa pendorongnya. Dimensi taman yang ada di belakang ini cukup luas ya, sekitar 4,5 meter dikalikan dengan 4,5 meter nih teman-teman. Jadi area terbukanya juga oke banget untuk sirkulasi udara bisa masuk ke dalam ruangan yang ada di lantai 1. Sekarang kita masuk dan kita mau melihat di bagian sisi kiri daripada rumah ini. Nah, melewati ruang makan ini, kita bisa lihat di sini udah ada di lantai satunya ada satu kamar mandi untuk tamu ya, atau kita biasa sebutnya powder room nih teman-teman. Sudah ada satu kloset duduk Eco Flush yang sudah dilengkapi dengan jet washernya. Di bagian dinding sebelah kirinya itu juga sudah dilengkapi dengan tempat sabun yang nempel masuk ke bagian dinding. Untuk kamar mandi ini cukup fungsional, cukup oke, dengan kurang lebih lebarnya itu 1 meter dan panjangnya ini sekitar 1,5 meter. Kalau kita lihat di kamar mandi ini bagian lantainya sudah dilapisi dengan keramik 30x30 berwarna abu-abu yang berpermukaan kasar yang sama terdapat di teras bagian depan maupun belakang. Nah, untuk dindingnya ini dilapisi dengan keramik ukuran 20x40 ya teman-teman, berwarna coklat. Kamar mandi ini diterangi juga dengan satu lampu downlight dan sudah terdapat untuk sirkulasi udaranya ada satu exhaust. Di bagian pintu daripada kamar mandi ini, kalau pintu kamar mandi tetap menggunakan pintu kayu, tapi bagian bawahnya ini ada kisi-kisi untuk lubang udaranya ya. Di bagian sebelah kiri daripada kamar mandi ini ada pintu geser nih teman-teman. Pintu geser ini menuju ke area garasinya. Area garasi ini cukup spacious, mungkin lebarnya sekitar 3,5 meter dikalikan dengan panjangnya ini 5 meter. Di bagian lantai daripada garasi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna kuning muda. Nah, bagian dindingnya ini sudah dicat juga nih teman-teman sehingga tampak bersih ya. Dan di bagian atasnya ini sudah terdapat dua lampu downlight untuk penerangannya. Nah, tenang aja, buat kamu yang mau vakum mobil, terdapat dua colokan listrik nih di sini. Jadi kamu bisa pakai colokan ini untuk memvakum mobil kamu. Kalau misalnya dari bagian area depan, di sini kan ada pintu garasinya ini terbuka seperti ini nih teman-teman. Jadi ada garis vertikal dan horizontalnya. Ini terbuat dari stainless yang dicat dengan warna putih seperti ini. Pintu ini mempunyai rel yang menyamping, jadi bisa di sliding ya teman-teman kalau pintunya dibuka untuk mobilnya bisa masuk ke area garasi ini. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak kepingin masukin mobil, bisa buka ini aja nih, bisa dibuka tutup untuk kamu masuk lewat pintu garasinya. Nah, sekarang kita mau melihat ke bagian dapurnya nih teman-teman. Dapurnya ini terletak di sebelah daripada kamar mandi yang ada di lantai 1. Nih, dapurnya cukup spacious, mempunyai dimensi sekitar 3 meter dikalikan dengan 2 meter. Kalau kita lihat di sini udah ada ya kitchen sink-nya ya. Jadi di sini untuk area mencuci, di bagian bawah daripada kitchen sink ini udah terdapat grease trap nih teman-teman. Jadi kalau kamu misalnya nyuci ada sisa makanan atau minyak-minyak bekas makanan, itu nggak langsung menyumbat ke pipa pembuangan, tapi akan tertampung di grease trap ini. Kamu hanya perlu membersihkan grease trap ini secara berkala ya. Di bagian atas daripada meja dapur ini udah dilapisi dengan keramik ukuran 20x40 berwarna putih seperti ini. Nah, di sini juga ada backsplash yang udah diganti dengan keramik yang besar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini juga udah ada colokan listrik untuk kitchen appliance kamu. Nah,
Jadi di sini area mencuci, mungkin di sini preparasi, dan di sini kamu bisa tempatin kompornya ya. Di area dapur ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight untuk penerangannya. Kalau kamu membutuhkan sirkulasi udara, tinggal buka aja pintu menuju ke garasi dan pintu menuju ke taman belakang dan juga area servis. Melewati dapur menuju ke area belakang terdapat pintu pemisah ya. Ini adalah area servisnya. Kalau bisa kita lihat, area servis ini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Di area servis ini adalah area yang benar-benar diperuntukkan untuk asisten rumah tangga kamu berkegiatan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, di sini adalah kamar untuk asisten rumah tangga. Luasnya cukup oke, sekitar 2 meter kali 2 meter nih teman-teman. Di bagian lantainya ini area ruang servis dan juga area dapur sampai ke garasi tadi semuanya sama ya, dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna kekuningan seperti ini. Nah, kalau di area kamar pembantu ini sudah dilengkapi juga dengan satu jendela nih teman-teman menghadap ke taman bagian belakang sini ya. Jadi sirkulasi udaranya pun tetap diperhatikan dan juga terdapat gorden seperti ini nih teman-teman. Nah, di area kamar pembantu ini terdapat satu lampu, satu titik lampu, dan juga ada satu colokan listrik. Nah, di sebelah daripada kamar Mbak ini, kamar asisten rumah tangga ini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya. Di sini menggunakan klosek jongkok dengan dimensi kurang lebih 1 meter dikalikan dengan 1,5 meter nih teman-teman. Di bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik berukuran sekitar 30x30 berwarna abu-abu. Nah, untuk bagian dindingnya ini keramiknya hanya setengah daripada dindingnya ya teman-teman. Di bagian kamar mandi ini dilengkapi dengan satu titik lampu, dan untuk pintunya menggunakan pintu dari PVC. Bisa kita lihat ya, di sini adalah area servisnya dan tersambung ke halaman bagian belakang. Jadi benar-benar sirkulasi udara di area servis ini pun benar-benar terjaga banget. Di bagian depan daripada selasar ini ada sedikit topian ya teman-teman. Jadi memang benar-benar ada selasarnya, memang buat beraktivitas di sini. Dan tadi kalau kita lihat ya, semua kusen yang ada di rumah ini udah diganti jadi kusen aluminium ya teman-teman. Kusen aluminium dengan cat berwarna putih, walaupun mungkin sebagian daripada pintunya itu masih menggunakan pintu kayu. Kita udah selesai sih nge-review semua yang ada di lantai 1. Nah, sekarang kita mau lihat untuk lantai 2-nya. Kebetulan untuk tangganya ini ada di sebelah sini. Ayo kita lihat. Sekarang saya ada di bordes tangganya. Lihat, di bagian area tangganya juga sudah terdapat satu jendela untuk menerangi area tangga ini. Untuk di bagian anak tangga, semuanya ini dilapisi dengan keramik ya teman-teman. Ukurannya keramik 40x40 warna putih dengan ada perpaduan warna kekuningan seperti ini. Untuk railing tangganya sendiri dibuat dari besi, dicat berwarna hitam, dengan bagian atasnya ini dilapisi kayu yang dicat berwarna hitam juga. Untuk naik ke lantai 2 ini, jarak antar anak tangganya nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak terlalu capek buat lutut kamu. Di lantai 2 daripada rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Sebelah kiri saya ini adalah kamar tidur anak yang pertamanya. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, ukurannya kurang lebih 3 meter x 3 meter. Bagian lantainya ini ditutupi dengan keramik ukuran 40x40 warna putih kayak gini ya. Untuk dindingnya ini warna abu-abu muda dan plafonnya warna putih, dilengkapi dengan satu lampu downlight. Di bagian kamar tidur anak yang pertama ini udah ada satu AC Samsung nih seperti ini teman-teman. Jadi kalau kamu mau sewa udah ada AC-nya ya. Dan untuk kamar tidur anak yang pertama ini sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami. Di sini sudah dilengkapi untuk gorden dan juga filtrasenya ya teman-teman. Dan di kamar ini sudah ada 2 colokan listrik juga. Sekarang kita mau melihat ke kamar tidur anak yang kedua yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama. Yuk. Kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya agak lebih besar ya teman-teman, 3x4 meter. Nah, kalau kita lihat di kamar tidur anak yang kedua ini lagi-lagi dilengkapi dengan 2 panel jendela yang menghadap ke bagian taman belakang. Tepatnya ini sih di atasnya daripada kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga sini ya. Untuk bagian jendela ini juga sudah dilengkapi
dilengkapi dengan filtrase dan juga hordennya. Dan di kamar ini lagi-lagi dilengkapi dengan satu AC nih. AC-nya merek Sharp nih teman-teman. Jadi kalau kamu sewa rumah ini untuk kamar tidur anaknya ini, dua-duanya udah ada AC ya. Di kamar tidur anak yang kedua ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan terdapat dua colokan listrik di sini. Bagian lantainya juga sama ya, dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna putih seperti ini. Untuk kamar mandi anaknya terletak di luar nih teman-teman, tepatnya di ujung daripada lorong di antara kamar tidur anak dengan kamar tidur utama. Kamar mandi anak ini cukup spesies ya teman-teman, 1,5 meter kali 2 meter, sudah dilengkapi dengan wastafel dan juga di sini udah ada satu colokan untuk electric shower dan di bagian atasnya ini ada cermin yang cukup besar nih. Di sebelah daripada wastafel sudah dilengkapi dengan kloset duduk yang eco flush dan juga ada jet washernya. Di samping daripada area kloset duduk di sini adalah area showernya nih teman-teman, atau area kamar mandi basahnya. Di sini sudah dilengkapi dengan shower yang terhubung ke pipa air panas dingin daripada rumah ini. Jadi kalau kita lihat di sini udah ada area kamar mandi basah dan keringnya. Nah, untuk bagian lantai daripada kamar mandi ini dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna abu-abu muda yang sama yang dipakai di bagian teras ya teman-teman. Lalu di bagian dindingnya ini menggunakan keramik ukuran 20x40 berwarna orange yang mempunyai kombinasi di area bagian showernya nih teman-teman. Di bagian kamar mandi ini terdapat satu lubang untuk manhole dan juga dilengkapi dengan satu buah downlight. Untuk sirkulasi udara di kamar mandi anak ini dibantu dengan menggunakan satu exhaust. Sekarang kita mereview untuk kamar tidur utama daripada rumah ini. Yuk! Kamar tidur utamanya ini letaknya berseberangan ya dengan kamar tidur anak. Di sini cukup spacious nih teman-teman. Lebarnya ini sekitar 4 meter dengan panjang totalnya ini sekitar 5,5 meter. Nah, untuk kamar tidur utama ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam nih. Nah, sebelum kita masuk ke kamar mandi dalam, kita lihat di bagian lantainya. Untuk kamar tidur utama ini sudah dilapisi dengan vinyl yang motifnya sama seperti yang ada di lantai 1 ya. Nah, di bagian dindingnya juga di sini udah dikasih wall molding yang cantik seperti ini nih teman-teman, dengan cat tembok yang berwarna putih dan bagian plafonnya ini juga cat temboknya berwarna putih nih teman-teman. Di bagian ini adalah area untuk taruh ranjang ya teman-teman. Di bagian kanan dan kiri terdapat colokan untuk listrik dan di sini juga ada colokan untuk telepon di sebelah kiri. Jadi bisa taruh di sini ranjang yang double ya, atau queen size atau king size bed, dan di bagian sini kirinya ini bisa ditaruh lemari. Nah, di sebelah daripada bagian ranjang ini adalah area untuk taruh TV di sini nih teman-teman. Di sini udah ada lengkap colokan listrik dan juga untuk colokan daripada TV-nya. Di kamar ini sudah ada satu instalasi AC, tapi belum ada AC-nya. Kalian tinggal tambahin aja nih untuk indoor dan juga outdoor AC-nya. Di kamar ini sudah dilengkapi dengan dua lampu downlight untuk penerangannya. Nah, sekarang kita lihat untuk kamar mandi dalamnya ya. Di sini bisa kalian taruh nih, sebelum masuk ke kamar mandi ini bisa taruh untuk meja rias nih teman-teman. Di sini meja rias kecil tuh masih bisa muat, apalagi di bagian sebelah kiri ini ada colokan listrik, bisa buat kalau kamu mau nyatok ataupun pakai perlengkapan elektronik. Nah, ini bisa banget di sini ya. Ini adalah kamar mandi dalamnya, kita lihat aja langsung. Berdimensi 1,7 meter dikalikan 2 meter, kamar mandi ini cukup oke nih teman-teman. Kamar mandi dalam tapi dia udah lengkap, ada area untuk wastafelnya yang sudah dilengkapi juga dengan colokan untuk electric shower. Di bagian atas ini udah ada cermin yang gede banget ya teman-teman buat ngaca. Di samping daripada wastafel terdapat kloset duduk eco flush yang dilengkapi dengan jet washer. Di bawah daripada kloset duduk ini juga sudah dilengkapi dengan satu float drain nih. Lalu di sebelahnya lagi terdapat area shower atau area kamar mandi basahnya. Di bagian area kamar mandi kering dan basah selalu akan ada perbedaan level untuk bagian lantainya ya teman-teman. Nah, di bagian lantai ini sendiri kalau kita lihat di area showernya juga udah ada satu floor drain lagi nih. Lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik. Di bagian bawah ini keramiknya ukuran 40x40, warnanya coklat seperti ini. Bagian dindingnya ini 40x60. Nah, warnanya juga sama tapi dia yang glossy. Kalau bagian yang bawah ini dia yang permukaannya itu enggak licin ya teman-teman kalau kena sabun ataupun air. Nah, warnanya ini tapi benar-benar sama banget, jadi benar-benar match
Nah, di bagian kanan ini ada tempat sabun juga yang nempel ke bagian area dinding. Dan untuk kamar mandi ini dilengkapi dengan satu lampu doorlight dan juga terdapat satu kaca yang mengarah ke bagian fasad depan rumah untuk sirkulasi udaranya. Selain daripada kamar mandi dalam, kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan balkon. Nah, di bagian sebelah kiri ini terdapatnya 1, 2, jadi ada 2 panel jendela besar-besar menghadap ke balkon, tepatnya ke taman bagian depan rumah juga nih. Dan juga terdapat satu akses pintu nih, pintu kaca yang kita buka itu mengarah ke bagian balkon. Untuk bagian jendela dan juga pintu ini, kusennya ini listnya terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini ya teman-teman. Ini adalah area balkon daripada rumah ini. Ini kurang lebih lebarnya itu sekitar 1 meter dan panjangnya ini sekitar 4 meteran nih teman-teman. Di bagian lantainya, untuk balkon ini dilapisi dengan keramik berukuran 30x30 berwarna abu-abu muda yang sama seperti yang dipakai di teras bagian depan rumah ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain nih di bagian area balkonnya. Dan terdapat railing yang terbuat dari besi berwarna putih seperti ini nih. Di bagian balkon ini juga ada kanopiannya nih teman-teman. Jadi kita terhindar dari terik maupun hujan dan sudah terdapat satu lampu untuk penerangannya. Lihat nih, kalau di bagian balkon ini cantik banget, saya menghadap ke bagian taman depan rumah. Jadi gimana? Kalau teman-teman tertarik nih dengan rumah ini hanya disewakan dengan harga 60 juta aja per tahunnya. Menurut kamu murah banget kan? Apalagi rumah ini nih terletak di kawasan elit yang ada di Bekasi, tepat di Summarecon Bekasi. Kalau kamu tahu Summarecon Bekasi pasti udah tahu banget deh. Di dalam kawasan Summarecon Bekasi ini itu klasternya itu lengkap banget. Klaster ini selalu diawasi oleh keamanan 24 jam dan di dalam setiap klasternya pasti terdapat private clubhouse. Nah, di dalam private clubhouse ini sendiri pasti ada kolam renang untuk anak, kolam renang untuk dewasa, lalu ada lapangan serbaguna dan juga ada gedung serbagunanya. Nah, kalau kamu lihat di kawasan area Summarecon Bekasi Kota Mandiri ini juga udah lengkap banget fasilitasnya, mulai fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas untuk kuliner dan juga perbankan juga oke banget nih. Apalagi di sini udah ada mall yang ikonik banget di Bekasi, yaitu Mall Summarecon Bekasi. Siapa sih warga Bekasi yang nggak pernah ke mall satu ini? Mall ini selalu ramai dan penuh sama pengunjung, terutama di waktu weekend. Jadi kalau kamu mau lihat untuk rumah ini langsung aja hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188 dan jangan lupa ya klik subscribe untuk channel YouTube aku supaya kamu bisa mendapatkan info-info terbaru seputar properti yang ada di Summarecon Bekasi, di Jakarta Timur, di area Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Bye bye.